video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Yang kita hormati Ibu Majelis Ta'lim, Bapak ini Mama ulama jadi pandai ke masyarakat, umumnya jemaah Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah. Pertama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT di atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga malam ini kita kembali hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, semoga ibadah yang kita lakukan ini betul-betul menjadi suatu ibadah yang diterima oleh Allah, kemudian diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam marilah sama-sama kita kirimkan pada arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kaji kita malam ini sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, yaitu antara doa dan takdir Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, doa bagi kita orang mukmin itu adalah obat, senjata, dan pintu segala kebaikan. Itu doa. Sedangkan keagungan dan kedudukan doa itu tak dapat kita pungkir lagi. Semua makhluk Allah itu pasti membutuhkan doa, termasuk malaikat. Malaikat juga berdoa kepada Allah. Walaupun doa itu tidak tertuju kepadanya, malaikat itu tetap juga berdoa kepada Allah. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Ghafir ayat 8, salah satu doanya malaikat. Ya, doanya, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin tajri min tahtihal anhar. Ya. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Aku salah satu doa, contoh doa malaikat yang di dalam Al-Quran. Artinya, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga adnin yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man sholaha abaihim, dan orang-orang soleh di antara nenek moyang mereka dan istri-istri mereka dan anak keturunan mereka. Itu doa malaikat. Termasuk makhluk yang terkutuk sekalipun iblis, jale-jale masuk neraka, ya, terkutuk, terlaknat, juga berdoa kepada Allah. Ya, baca dalam surat Al-Hijr ayat 36, di sana dituliskan oleh Allah doanya iblis kepada Allah. Qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Itu doa iblis, setan. Ya, berkata setan atau iblis, ya Tuhan kami, berikanlah penangguhan kepada kami hingga manusia ini dibangkitkan nanti. Tidak awak saja yang berdoa, iblis yang terkutuk juga berdoa kepada Allah. Jadi ibu bapak yang dihormati, Allah itu maha kaya. Ya, kalau sekiranya Allah itu mengabulkan segala permohonan makhluk, ya, makhluk mah tidak kita manusia saja loh. Ya, sekiranya Allah mengabulkan seluruh permohonan Allah, permohonan makhluk ini, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Apa itu benar kekayaan Allah? Kecuali seperti berkurangnya air lautan ketika kita celupkan jarum ke dalam air lautan yang dalam di samudra itu. Nah, coba bayangkan, baralah kebesaran dan kekayaan Allah. Nyagen nikmatnya kepada seluruh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah,
itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah, kecuali berkurangnya air lautan ya ketika kita celupkan ya jarum ke dalam lautan. Aparalah tangki ayena. Begitulah sekucil nikmat yang diberikan Allah kepada dan gadang lain yang ada di sisi Allah SWT. Begitu juga Bapak Ibu yang kami hormati, doa itu bisa juga menolak takdir ya dengan izin Allah SWT, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, la yaruddul qadara ila du'a. Ketentuan atau qada Allah itu bisa ditolak dengan doa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ya tidak ada yang siu-siu dari doa yang kita panjatkan di hadirat Allah. Nah, jangan sekali-kali kita bosan berdoa. Tidak ada sia-sia dari doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah. Kalau tidak dikabulkan oleh Allah di dunia doa, nyo akan menjadi simpanan pahala bagi kita nanti di alam akhirat. Nah, itu jangan sampai bosan kita berdoa. Ya, kalau tidak dikabulkan oleh Allah di dunia doa, doa yang kita panjatkan itu menjadi simpanan pahala bagi kita nanti di alam akhirat. Bapak Ibu yang hormati, keagungan dan kedudukan doa ini Pak, ada salah satu contoh kisah yang dikisahkan oleh komunitas muslim Indonesia. Kisah seorang dokter ahli beda yang beragama Islam atau Muslim yang berasal dari Pakistan. Ya. Pada suatu hari Pak, dia mau pergi menghadiri sebuah seminar tentang ilmu kedokteran. Ya, dia pergi ke sebuah bandara. Sampai di bandara itu ternyata pesawat yang mau ditumpang itu rusak yang membutuhkan waktu untuk diperbaiki cukup lama. Lalu akhirnya dia putuskan untuk berangkat untuk menghadiri seminar itu dengan cara mengendarai mobil. Ya. Tapi di dalam perjalanan tiba-tiba hari mendung, gelap. Lalu turun hujan yang begitu besarnya, lebatnya, dan diikuti dengan petir yang sangat menakutkan. Akhirnya dokter tadi tersesat berhenti di sebuah rumah, yang mana rumah itu ditunggu oleh seorang perempuan yang sudah tua dan seorang anak yang sakit parah pada waktu itu. Ketika ibu ini melihat ada orang berdiri di depan rumahnya, lalu dia suruh naik. Kecil ibu tadi, wahai nak, silakan naik ke atas rumah saya, karena hujan begitu lebat dan diiringi dengan petir yang sangat menakutkan. Silakan beristirahat ke rumah saya atau naik ke atas rumah. Ketika dokter tadi naik, lalu dokter tadi dihidangkan makanan dan minuman ala kadarnya. Ketika dokter tadi makan dan minum yang dikasih oleh ibu tadi, lalu ibu tadi sholat sunat. Setelah sholat sunat, dia berdoa kepada Allah. Setelah selesai berdoa Pak Bu, lalu dia hampirlah sebuah tempat tidur yang di sana terletak terbaring seorang anak laki-laki yang sedang sakit parah. Setelah dia lihat, lalu dia sholat lagi. Setelah sholat dia berdoa dengan doa yang cukup panjang. Setelah selesai berdoa, dokter tadi lalu dihampiri. Akhirnya dokter tadi, Bu, saya kagum dengan ibu, dengan ketaatan ibu, kesolehan ibu, ya, beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan doa dan ibu panjatkan kehadirat Allah tadi, mudah-mudahan diijabah atau didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban ibu tadi, wahai nak, engkau adalah ibnu sabil yang sudah berkewajiban bagi saya untuk membantu anak. Sedangkan doa saya selama ini sudah dikabulkan oleh Allah. Cuma ada satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Itu kecil ibu tadi. Ditanya oleh dokter tadi, doa ibu yang lalu dikabulkan oleh Allah. Ucapnya tempat itu, iku anak adalah cucu ambu.
Nyo sudah menjadi yatim piatu, sudah ditinggalkan oleh bapak dan ibu. Lalamu sakit, lah kama-kama bau berube, lah ada dokter rasanya di kampung aku ya, nan dukun segala macamnya. Namun penyakit anakku tidak sembuh-sembuh. Itu makanya ambo bermohon kepada Allah SWT. Tapi ada salah satu dokter kata beliau menyarankan agar anak ini dibawa ke salah seorang dokter yang bernama dokter itu dokter Ishano, dokter ahli beda. Tapi tampaknya jauh. Baca caranya bukan membawa anak yang sedang sakit, yang serupa itu jauh. Itu makanya ambo setiap habis berdoa kepada Allah, habis sholat berdoa kepada Allah untuk dimudahkan bertemu dengan dokter itu untuk mengobat anak saya. Mendengar ucapan seperti itu, menangis dokter tadi. Menangis dia terisak-isak sambil berkata Allahu Akbar, la ilaha illallah, wala hawla wala quwata illa billah. Demi Allah, barangkali dengan doa ibu, ketika saya mau berangkat tadi naik pesawat, ya pesawat saya rusak, ya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diperbaiki. Ketika saya mengendarai mobil, tahu-tahu hujan turun dengan begitu lebat, ya disertai dengan petir yang sangat menakutkan. Akhirnya saya tersesat ke rumah ibu ini. Barangkali inilah doa ibu telah diijabah dan didengar oleh Allah SWT yang telah menugaskan saya, memerintahkan saya untuk datang ke rumah ibu dengan cepat dan tepat untuk mengobati anak cucu ibu ini. Luar biasa ya. Dengan cara itulah Allah ya mendatangkan dokter tadi ke rumah. Untuk itu Bapak Ibu, jangan sampai kita bosan untuk berdoa. Selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, ya. Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Semuanya berada di genggam Allah. Tidak ada mustahil bagi Allah. Semuanya pasti mungkin bagi Allah. Tugas kita apa? Tugas kita secara maksimal adalah ya berdoa kepada Allah, berikhtiar dan berusaha. Ya, itu tugas kita. Bapak Ibu yang kami hormati. Walaupun demikian, kalau kita janji banyak itu yang benar. Saat kami lama berdoa, mulai dari titik sampai kini berdoa tapi sampai hari kini nan doa ku ada dikabulkan oleh Allah. Ada suatu kisah yang seorang tabi'in yang soleh, ya kata-katanya penuh dengan mutiara, ya doanya selalu diijabah oleh Allah SWT, yang bernama Ibrahim bin Adam. Pada suatu ketika dia pergi ke pasar Basrah. Tiba di pasar Basrah itu ada seorang bertanya kepada beliau, "Wahai guru, kami sudah lama berdoa, tapi yang namanya doa kami tidak pernah diijabah oleh Allah SWT." Jawaban si Ibrahim tadi, "Wahai masyarakat Basrah, ya hati kalian telah mati dengan 10 perkara. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa kalian?" Artinya apa, Bu? Ada beberapa kendala, penyebab, penghalang daripada doa kita itu diijabah atau didengar atau dikabulkan oleh Allah SWT. Manyu diantaranya adalah yang pertama, araftumullah walam ta'uddu haqqah, kata beliau. Engkau kenal dengan Allah, beriman dengan Allah, tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baik. Artinya apa? Itulah tahu Allah, kenal dengan Allah, beriman dengan Allah, disuruh kita ke kanan, kita ke kiri juga. Itu disuruh untuk melaksanakan perintah yang baik, tapi yang jahat kita lakukan. Kenal dengan Allah, tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah. Orang nan serupa itu, kata beliau, tidak akan pernah diijabah atau didengar doanya oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'lamu bih. Kamu baca Al-Quran, kamu dendangkan Al-Quran dengan lagu yang bagus, dengan irama yang mantap, tapi kamu tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran. Itu kendala penyebab penyebab
ya doa itu tidak diijabah atau didengar oleh Allah SWT. Lain kita baca Al-Quran tapi tidak kita amalkan isi Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengibaratkan kita umat Islam kuah dengan Al-Quran itu ada ampe tamsil. Mana nampak itu? Nan pertama orang yang beriman dengan Al-Quran itu pandai baca Al-Quran, mengerti dan baca, paham dan baca, beramal sesuai dengan Al-Quran. Kemudian apa yang dia baca dari Al-Quran itu bisa orang lain mengerti dan paham dan mengambil pelajaran daripada apa yang dia baca. Kalau orang nan serbu itu kecil Nabi sama dengan ibarat buah al-udrujah. Sifatnya buah al-udrujah itu kecil Nabi. Bentuknya rancak, rasanya manis. Tidak ada orang yang suka dengan. Itulah mukmin yang sejati kecil Nabi. Yaitu orang yang pandai baca Al-Quran, mengerti dan baca, paham dan baca, dan beramal sesuai dengan Al-Quran. Kemudian orang lain mampu pula mengambil iktibar daripada Al-Quran yang kita baca. Ya, itu baunya semerbak, harum, dicintai oleh Allah, disayangi oleh Rasul, dan dipuji oleh ya, umat Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, kecil, ada orang Islam yang pandai baca Al-Quran, mengerti dan baca, paham dan baca, beramal sesuai dengan Al-Quran. Tapi kemampuannya terhadap Al-Quran ini hanya sebatas untuk dirinya saja. Sebatas untuk dirinya saja. Ya, jangan kepada orang lain, kepada anaknya tidak bisa majang Al-Quran. Nah, itu diibaratkan orang yang seperti itu oleh Rasulullah seperti buah tamar. Kalian tahu buah tamar, buah kurma. Sifatnya buah kurma itu. Ya, rasanya manis tapi baunya tidak ada. Amo dituluh gambaran itu orang yang beriman kepada Al-Quran. Lain pandai baca Al-Quran, mengerti dan kita baca, paham dan kita baca, beramal sesuai dengan Al-Quran, tapi kemampuan itu hanya terbatas untuk diri awak. Jangan kepada orang lain, kepada anak awak tidak bisa kita baca Al-Quran. Diibaratkan oleh Rasulullah seperti buah tamar atau buah kurma. Punya rasa yang manis tapi tidak punya bau. Ada lagi bentuk yang ketiga orang yang beriman dengan Al-Quran. Ya, pandai baca Al-Quran, mengertinya dan baca, ya, paham dan baca, tapi perbuatannya jauh bertentangan dengan Al-Quran. Itulah contohnya orang munafik terhadap Al-Quran. Lain pandai baca Al-Quran, mengerti dan baca, paham dan baca, tapi perbuatannya jauh bertentangan dengan Al-Quran. Banyak yang seperti itu. Tahu bahwa puasa itu wajib melalui Al-Quran. Lihat orang Islam yang tidak puasa banyak. Tahu bahwa sholat itu wajib. Dari mana tahu sholat wajib? Dari Al-Quran. Tapi ini sendiri tidak sholat. Itu munafik terhadap Al-Quran. Kalau Rasulullah itu mengibaratkan orang yang seperti itu seperti bunga raihana. Sifatnya bunga raihana, bantu rancak rasanya pahit. Coba ya kan, bantunya gagah rancak, tapi ketika dicicip rasanya sangat pahit. Begitulah modelnya orang yang munafik terhadap Al-Quran. Kalau di segi bacanya mantap, iramanya mantap, tapi di luar sana perbuatannya jauh bertentangan dengan Al-Quran. Ada lagi bentuk yang keempat. Ada orang yang beriman dengan Al-Quran, ngakunya beriman dengan Al-Quran, tapi tidak pandai cialai. Membaca tidak pandai. Allah tidak pandai membaca, baraja tidak namu. Allah baraja tidak namu, mandanga pun tidak namu. Itu yang susah. Mulai berimannya dengan Al-Quran kecilnya, tapi model itulah bantu membaca tidak pandai, baraja tidak namu, mandanga tidak namu. Itu diibaratkan oleh Rasulullah orang Islam dan sahabat itu seperti buah hanzalah. Sifatnya buah hanzalah tu kayo. Bantu buruk rasa pahit. Allah bantunya buruk rasanya pahit dole. Aguno dia awak. Dapat di tengah jalan tua itu ambil atau kita buang. Itu buang. Aguno dia awak. Bantu buruk rasa pahit itu buang ke tong sampah. Orang Islam yang beriman dengan Al-Quran kecilnya
tapi tidak pandai baca Al-Quran, tidak mengerti dengan nyobacu, tidak namu beraja, tidak namu menerangkan, itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti buahan salah, seperti sampah. Kalau sampah manusia kita buang ke tong sampah, nanti di akhirat kita seperti itu menjadi sampah Allah, akan dibuang ke nerakanya Allah. Tidak hanya sedianya Bapak Ibu yang terhormati. Nah, bentuk yang pertama, itulah beriman dengan Al-Quran itu kita baca, kita hayati dan kita amalkan. Itu mukmin yang sejati dengan Al-Quran. Itulah baca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Itu salah satu bentuk doa kita tidak akan didengar atau tidak diijabah oleh Allah SWT. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, penyebab doa kita ini tidak didengar oleh Allah adalah idda'aitum hubba Rasulullah wa taraktum sunnah. Ya, kita menyatukan diri awak lain cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, ya, beriman kepada Nabi, tapi sementara sunnahnya tidak kita kerajuan, itu tinggal. Sama dengan Al-Quran tadi, lain beriman kepada Nabi, tapi sunnahnya kita jauhan, tidak kita laksanakan dengan sebaik-baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, penyebab atau kendala doa kita itu tidak sampai ke hadirat Allah itu adalah, ya, indah itu syaitan adawah wa ta'tu. Kita lain menyatukan diri awak, ya, ke diri awak, bahwa setan itu adalah musuh awak, tapi kita selalu mengikuti jejak setan itu. Bu, yang kehormati, setan dia mulai diciptakan oleh Allah sampai dia durhaka kepada Allah, berjanji, ya, kepada Allah sampai hari kiamat nanti, dia akan berusaha akan menyesatkan kita manusia. Bagaimanapun taatnya manusia, apalagi yang tidak taat, dia akan berusaha sekuat tenaga mereka akan menghancurkan orang yang beriman. Ya, ada satu kisah seorang yang taat ahli ibadah, ya, apalagi awak yang kurang-kurang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah saja bisa disesatkan oleh syaitan. Ada satu riwayat yang saya baca dalam sebuah hadis, ya, seorang tabi'in, seorang ulama, ya, ahli ibadah, siang puasa malah ibadah sekeraja, luar biasa ibadahnya, tidak tanggung-tanggung, ya, tidak tanggung-tanggung. Di keahlian ibadahnya dia bisa mengobati segala penyakit dengan izin Allah, hanya dengan doa. Kalau ada orang yang sakit datang kenya, berdoa kepada Allah, dengan izin Allah orang yang sakit tadi bisa sembuh. Namanya bersisah, ya, bersisah. Ya. Pada suatu hari setan iri melihat ketaatan si bersisah ini. Lalu beliau setan-setan kok mau menyesatkan si bersisah yang ahli ibadah supaya dia, ya, meninggalkan perintah Allah dan mengikuti setan. Ya, satu hari setan, ya, pergi ke rumah seorang raja. Di sana ada seorang anak raja yang cantik. Lalu sampai setan itu di rumah, dibanting anak perempuan raja tadi. Setelah dibanting, anak tadi menjadi gila. Lakama-kama baru anak tadi diube oleh raja tadi, tapi penyakit anak itu tidak sembuh-sembuh. Lalu datanglah setan tadi menyerupai manusia. Usulan setan tadi kepada raja tadi, wahai raja, tuanku raja, ini anak engkau ini sudah lama sakit, ya, sudah kemana-mana engkau bawa berobat, ternyata tidak ada hasilnya. Sekarang saya, ya, ada seorang ahli ibadah, dia bisa mengobati segala penyakit, katanya. Sekarang bawa anakmu ke sana dan minta obat kepada ustadz atau ahli ibadah tadi yang namanya bersisah. Jadi bawalah anak tadi. Sesampai di rumah itu diobati. Hanya dengan doa, dengan izin Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Anak yang gilo tadi bisa sembuh. Setelah sembuh dibawa pulang. Tapi anehnya Bapak, ya, raja setan lalu sampai di rumah raja tadi, anak tadi balik gilo balik. Lalu disarankan oleh setan, ya, bagi setan tadi kepada raja, wahai tuan raja, barangkali anakku diubek ditinggal di rumah, ya,
si bersisa tadi supaya dia tetap diobati. Kalau rasa paranuna sembuh nanti baru itu dibawa pulang ke rumah. Atas anjuran tadi, setan yang merupakan manusia tadi, ya dibawalah anak tadi balik ke rumah si bersisa. Dimintalah oleh raja tadi, wahai bersisa, tuanku bersisa, tolong obati anak saya ini sampai sehat, dan saya percayakan kepada Anda, tolong ditinggalkan anak ini di rumahmu untuk diobati. Jadi tinggallah anakku bersama si bersisa tadi. Ya lamu yuk anak tadi sehat. Tapi yang namun setan tidak sampai di situ, Bu. Tidak sampai di situ, digoda si bersisa aku. Bahas supaya anakku dicelakai, mencari hari ke hari, anak dicantik. Akhirnya tergodalah si bersisa tadi. Akhirnya apa? Terjadilah perbuatan yang tidak baik. Dilakukan si bersisa terhadap anak raja tadi, dihamili. Setelah hamil anak tadi, lalu setan tadi datang kepada si bersisa, kepada si bersisa ini. Kecil setan tadi yang menyerupakan manusia, hai tuan guru atau bersisa, sekarang anak raja sudah kamu hamili. Ya, pasti raja ini marah nanti. Bahkan masyarakat ini akan membunuhmu kalau kamu biarkan seperti ini. Lalu bagaimana lagi kalau sudah seperti ini, kata bersisa. Coba sekarang kamu lakukan, bunuh anak ini, kemudian kuburkan. Ketika bapaknya datang nanti, bilang anak ini sakit. Dan sakit, dia sudah mati dan dikuburkan. Makan lo rayuan setan tadi. Padahal seorang yang ibadah, coba bayangkan. Ngebunuh anak tadi. Setelah dibunuh, dikuburkan. Tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian datang raja tadi, bertanya, mana ambu? Anak raja, ya anak tuanku raja, sakit kemarin, parah, lalu dia meninggal, lalu saya kuburkan. Dia percaya saja raja tadi, pulang balik. Sampai di rumah, datang lo setan tadi menyerupai manusia. Kecil setan tadi, wahai tuanku raja, anak engkau tadi bukan sakit tapi dibunuh oleh si bersisa. Lantaran sudah dihamili karena dia takut, ya dibunuh pula oleh raja katanya. Oh, lalu pailah raja tadi dengan beberapa pasukan sampai di rumah si bersisa, lalu dibangkit kuburan tadi kembali. Dilihat memang ternyata anak tadi memang hamil dan dibunuh oleh bersisa. Lalu ditangkap si bersisa. Setelah ditangkap lalu ditaruh di penyalipan untuk dibunuh hukumannya. Ketika di tempat penyalipan itu datang setan tadi menyerupai manusia. Kecil setan tadi, hei tuanku bersisa, sekarang engkau sudah sekarat. Tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali yang bisa menolong kamu adalah saya. Itu kecil setan. Baca rohnya. Engkau menyelamatkan saya, menolong saya, sedangkan saya dalam keadaan seperti ini, mau dibunuh di yang salib ini. Kecil setan tadi, ya, tinggalkan Tuhanmu, silahkan kamu bersujud kepadaku. Kalau kamu bisa lakukan itu, engkau bisa lepas daripada hukuman pancung seperti ini. Kecil bersisa tadi, baca caranya aku akan sujud kepada engkau, sementara saya sudah di tiang salib. Tidak perlu engkau sujud kepada saya, ya, cukup dengan meninggalkan Tuhanmu dan ucapkan dengan syarat anggukan kepalamu, itu sudah sujud kepadaku. Ya dilakukannya di sebuah satu supaya diri selamat, ya. Tinggalkan Tuhannya dan dia bersujud dengan isyarat tunduk kepada setan. Akhirnya apa yang terjadi? Kecil setan tadi, akulah setan. Yang bisa menyesatkan manusia bagaimanapun. Sekarang engkau telah kafir, tidak muslim lagi. Walaupun engkau beribadah selama ini, tapi engkau mati dalam kekafiran. Beginilah setan. Jangankan itu serba ahli ibadah bisa disesatkan oleh setan. Oleh karena itu menyatukan bahwa setan itu adalah musuh itu yang nyatu. Mari kita berusaha untuk sekuat tenaga melawan musuh. Jangan itu tergoda oleh perbuatan setan. Ingat Pak, bagaimanapun ya, setan akan tetap berusaha semenjak dia disingkirkan oleh Allah dari dalam surga sampai detik-detik hari kiamat nanti, dia akan berusaha mencari teman bagi manusia-manusia yang bisa digoda oleh setan. Oleh karena itu, barang siapa yang mengikuti perintah setan, doanya dia akan pernah diijabah oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat, penyebab doa kita. Yang kelima,
doa kita tidak diijabah oleh Allah SWT adalah, ya, ida'aitum dakhalal jannah, ya, walam ta'malulah, kamu ingin masuk ke dalam surga tapi tidak mau beribadah kepada Allah. Laik itu ingin masuk ke dalam surga tapi tidak mau beribadah kepada Allah. Itu sama orang penghayal kakak besar, ingin kayu tapi nak mau berusaha, ingin pintar tapi nak mau beraja, ingin masuk surga tapi tidak mau beramal. Itu tidak akan mungkin. Itu juga, ya, kalau kita ingin surga ya beramal, ya. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga tapi tidak mau beramal soleh kepada Allah, itu doa kita akan tidak diijabah oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, kita lain takut dengan nerakanya Allah. Ya, azabnya Allah itu besar, api neraka Allah itu sangat dahsyat. Tapi kita sendiri yang menjerumuskan diri awak masuk ke dalam neraka. Wajar, ya, itu sendiri yang menutup atau mengunci, ya, diri awak dengan perbuatan baik dan membuka kunci awak, pintu awak, diri awak dari segala perbuatan jahat yang membuat kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Kemudian yang kedelapan penyebab ya doa itu tidak diijabah oleh Allah SWT adalah, yaitu kita menyatukan bahwa kematian itu pasti adanya, tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Banyak orang yang seperti itu. Ya, lain tahu kematian itu adalah suatu kata yang tak asing lagi di telinga awak. Ya, akan tetapi kematian itu bisa menggetarkan jiwa kita. Kematian itu adalah merupakan suatu keniscayaan yang pasti akan dialami, ya, baik yang tua, yang kaya, yang miskin. Tapi kita sendiri tidak pernah, ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kematian itu adalah suatu yang pelajaran yang sangat berharga. Sering kita dihadapkan dengan suatu kejadian yang dinamakan kematian. Ya, setiap hari kita memandikan, mengafani, menyolatkan dan mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir, tapi kita sendiri tidak pernah tahu kapan giliran kita akan dipanggil. Tidak pernah tahu. Ya. Allah tidak tahu kapan kedatangan kematian itu, dan kita pun tidak mau mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ya. Berapapun panjangnya waktu malam yang kita rasakan, besok fajar itu pasti akan menyisik. Berapapun panjangnya usia yang diberikan oleh Allah kepada kita, namun pada suatu saat pasti kematian itu akan datang kepada diri kita. Bahkan pujangga Arab pernah menyatakan, kematian itu adalah laksana bahtera dengan gelombang yang sangat kita takuti. Walaupun kita takuti, setiap diri kita ini pasti menenggak gelas kematian. Kesehatan tidak akan pernah menjamin panjangnya umur kita. Begitu juga sebaliknya, penyakit apapun yang kita derita tidak pula berwenang untuk memajukan usia kita. Kematian itu bagaikan burung-burung yang berterbangan, kemarin hinggap pada ranting yang satu dan besok hinggap pada ranting yang lain. Begitulah kematian. Itulah menyadari hal yang seperti itu. Kematian itu pasti akan bergilir kedatangan. Berapapun kita merasakan panjangnya di waktu malam, besok fajar itu pasti akan menyisik. Ya, bumi ini selalu berputar, Bapak Ibu. Matahari itu selalu terbit dan terbenam. Waktu ini terus berjalan, tidak ada yang bisa menghalangi waktu itu berjalan. Hari, minggu, bulan, bahkan tahun selalu meninggalkan usia kita ini. Kita ini semakin hari semakin tua dan semakin dekat kepada liang kubur kita masing-masing. Disadari atau tidak kita sadari, kita yang hidup ini sedang antrian panjang untuk bertemu dengan kematian. Kita sadar hal yang seperti itu. Kenapa kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian? Kapan lagi kita memperbaiki diri kalau tidak kita mulai dari sekarang? Kapan lagi kita untuk memperbanyak amal ibadah kalau tidak kita mulai dari sekarang? Pantaskah kita ini selalu menunda waktu kita ini untuk beramal, sementara kita ini tidak tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita?
Ini kata Rasulullah. Lain kita tahu kematian itu pasti, tapi kita sendiri tidak pernah banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Lalu seterusnya, penyebab doa kita itu tidak diijabah atau tidak didengar oleh Allah SWT. Kita sering menyebut aib orang, tapi kita sendiri tidak pernah mengoreksi aib diri kita sendiri. Artinya suku menunjuk orang, tapi tidak pernah membalikan tunjuk kepada diri awak. Pak kata pepatah ngatakan, tunggu di sebarang barang, lalu itu nampak nih kesalahan orang yang kita nampak, sementara kesalahannya sendiri tidak pernah nampak. Mau ujian orang tetap, menyebut aib orang setar, sementara kita tidak pernah menyebut aib itu sendiri. Itu doa orang tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Mengungkit kesalahan orang lain namun, tapi tidak pernah mengungkit kesalahan, mengintrospeksi diri sendiri, tidak pernah. Kemudian yang ke-9, penyebab doa itu tidak diterima oleh Allah adalah kamu makan nikmat Allah, tapi kamu tidak pernah mensyukuri analah dia oleh Allah SWT. Manuntuk saya kena jawab, tidak pernah mau bersyukur analah dia oleh Allah SWT. Seketik saya ujian Allah mengeluh, baru cie doa lu dikabulkan oleh Allah, itulah merasuk orang yang paling dikucilkan oleh Allah, paling ditinggalkan oleh Allah, paling dimarahi oleh Allah. Padahal banyak 99% nikmat yang diberikan Allah, hanya 0,1% yang berbentuk. Kemudian yang terakhir waktu penyebab doa itu yang tidak dijawab oleh Allah, kita sering memasukkan mayat ke dalam kubur, tapi kita tidak pernah menjadi pelajaran terhadap diri awak ketika kita memasukkan mayat ke dalam kubur. Orang kita masukkan ke dalam kubur, kita sendiri tidak pernah mengambil pelajaran dari anak itu para contoh. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, marilah itu selalu berdoa kepada Allah, tapi ingat, mari sama-sama kita tinggalkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya doa kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nanti menyangkut itu tiap hari mendoa setiap habis salat, tapi doa kita tidak pernah diijabah. Sadari hal itu, apakah pernah saya lakukan hal yang seperti demikian? Ini barangkali inilah yang dapat kami sampaikan karena waktu sudah masuk. Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.